Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Bung Ropan. Anda mungkin sudah tahu bahwa sekarang sudah ada pergeseran di puncak klasemen. Manchester City mengambil alih posisi atas dengan 35 poin setelah mengalahkan Watford dengan 3-1. Itu seiring dengan Chelsea kemarin tumbang di Stadion Olimpiade London menghadapi tuan rumah West Ham dengan 3-2. Dan Liverpool naik ke posisi kedua, membuat Chelsea itu turun sekarang di posisi ketiga. Liverpool menang ya melawan Wolverhampton di Molineux Stadium dengan gol telat dari Divock Origi di menit 90 plus 4. Saya akan coba melihat ngobrol dengan dua tim yang ada di atas saat ini, City dan Liverpool. Kalau bicara City melawan Watford, memang ini sudah diprediksi sebelumnya sulit bagi Watford ya. Karena mereka kan dalam 10-12 pertandingan terakhir selalu tidak mampu berbuat banyak menghadapi City. Bahkan selisih gol City selalu 2 di atas. Kemarin juga dengan kemenangan 3-1 kan ada selisih 2. Namun hanya beruntung sekali bahwa Watford tidak kebobolan lebih dari itu. Kalau melihat musim lalu mereka kalah dengan 4-0. Bahkan gawang mereka kebobolan sampai 12. Ada 4-0 di Vicarage Road dan 8-0 di Etihad. Saya memang melihat bahwa kemungkinan itu terjadi ketika di babak pertama Sterling dan bagaimana Silva membuat gol unggul 2 gol lebih dulu, dan kemudian Silva menambah lagi 3-0 di babak kedua dengan 2 gol dari Silva. Saya melihat bahwa ada potensi untuk terjadi lagi hujan gol, pesta gol. Namun Hernandez bisa memperkecil ketinggalan 3-1 dan tidak ada lagi gol dari City. Kalau bisa dikatakan memang beruntung ya kalau mereka bisa hanya 3-1 karena kalah kelas, kalah di atas segala-galanya. Mereka bermain Watford tidak seperti melawan MU ya, kemudian melawan dengan memberikan perlawanan terhadap Chelsea. Nah itu mereka kalau ketemu dengan City selalu mati angin, tidak berkembang. Kemarin itu dipaksa mereka untuk bertahan total di belakang. Ya. Kelihatan sekali dari akurasi operan aja cuma 65%, sementara City 91%. Walaupun ada 11 tembakan dengan 4 on target, ini tidak mempengaruhi sama sekali permainan mereka dengan hanya melakukan counter attack, karena mereka memang sulit untuk bisa mengimbangi permainan cepat, pressing yang tinggi dari anak-anak City, sulit untuk bisa merebut bola ketika Ilkay Gundogan dan kawan-kawan ini mengendalikan permainan. Bahkan operan mereka kan tidak sampai 300, jauh sekali kalau dibandingkan dengan operan bola yang mengalir dari kaki ke kaki pemain-pemain City 800 lebih. Itu tinggi sekali. Ada 26 kali percobaan menembak. Ini sangat tinggi. Dengan 13 on target. Mestinya kan dengan 13 on target ini bisa lahir bahkan mungkin lebih dari 3 gol. Itu saya katakan bahwa untung saja mereka hanya bisa 3 gol ya. Dengan ada gol balasan dari Hernandez. Dan sudah bisa dibayangkan bagaimana City sekarang ada di atas. Ya, saya tidak perlu untuk membahas lagi secara detail melawan dengan Watford karena ini memang menjadi makanan mereka. Ya, sudah bisa dilihat kemenangan dan gol tinggal menunggu waktu, dan itu mereka lakukan kemarin. Jadi dengan 35 poin, jangan-jangan saya lihat ketika mereka ada di atas, pasukan Pep Guardiola ini lupa untuk turun. Ya, karena sudah keasikan di puncak klasemen akan membuat mereka lebih enak di sana. Karena biasanya begitu, City kalau sudah mengambil alih klasemen, sudah ada di atas, itu berat mereka untuk turun. Mereka tetap akan terus stay di atas mempertahankan ini. Namun harus diingat ya, bahwa di belakang mereka adalah setru mereka yang dalam beberapa musim terakhir, bahkan 3 musim terakhir selalu bersaing untuk bisa menjadi juara. Setelah City itu merebut 2 gelar juara, kemudian dipotong oleh The Reds ya, pada tahun 2000 menjadi juara, dan City mengambil alih pada 2001. Jadi 2 tim ini selalu ada di atas. Sekarang Liverpool di bawah mereka hanya 1 poin. Ini tetap harus hati-hati. Potensi untuk turun itu masih terbuka sekali. Ya, terbuka sekali karena ini baru 15 pekan. Masih jauh lagi ke depan sampai bulan Mei tahun depan. Jadi dibutuhkan konsisten bagi City karena Liverpool terus mengincar. Walaupun Chelsea juga turun di posisi ketiga dengan sekarang berselisih ada 33 poin. Ya, hanya berselisih 2. Namun kalau bisa dilihat tetap potensi Chelsea untuk bisa menjadi juara masih terbuka. Karena dengan selisih hanya 2 poin ini memungkinkan sekali untuk ada perubahan-perubahan ke depan. City akan menghadapi pertandingan berikut Wolves
ya sebelum mereka menjamu Leeds di kandang mereka 2 pertandingan kandang. Ini saya pikir 6 poin depan mata. Nah, saya bergerak ke Liverpool. Liverpool kemarin mendapatkan 1 gol mereka tuh di injury time. Itu ada pergantian ketika Divock Origi masuk menggantikan Hendo, ya. Dan ini memang luar biasa bagaimana Klopp bisa menarik Hendo. Tidak ada yang menduga sama sekali kan ini ketika pergantian ini terjadi bahwa ada bolong di tengah dengan hanya meninggalkan Thiago Alcantara dan Fabinho. Ini susah bisa dilihat terjadi. Mereka butuh Hendo sebenarnya, tapi ketika serangan demi serangan, peluang demi peluang gagal dengan dominasi itu tinggi ada di Liverpool. Jauh ya 17 tembakan mereka ada 5 on target. Sementara Wolves itu hanya 3 kali menembak sepanjang pertandingan, 1 on target. Ya, kemudian akurasi umpan oporan dari kaki ke kaki itu semua tinggi. Itu bahkan separuh lebih banyak dari tuan rumah. Jadi memang kemenangan wajar untuk Liverpool, bukan sebuah karena mereka faktor dikatakan oh beruntung mereka bisa mendapat gol itu di menit-menit akhir. Tidak, karena memang mestinya mereka bisa menang lebih dari 2 gol. Banyak peluang yang tercipta. Finishingnya yang kurang bagus kali ini. Baik dari Jota, Mane, Salah, bahkan juga ada peluang dari Trent yang kita lihat. Namun peluang emas itu ada di menit 60 ketika Jota itu lepas dari kawalan Romain Saiz, ya, pemain belakang dari Wolves dan penjaga gawang Jose Sa. Dia bisa masuk ke dalam, tetapi karena individu dengan egonya untuk bisa menembak dengan keras, ada 2 pemain di belakang Wolves yang bertahan termasuk Conor Cody, kapten mereka, sehingga ini tidak bisa masuk membentur alat vital mungkin dari Cody dan membuat ini dia terkapar, pertandingan harus dihentikan. Mestinya kalau saya lihat kalau dia lebih tenang, lebih berpikir bijak, dia memberikan umpan itu Jota ini kepada Mane yang lebih bebas. Mane akan dengan mudah untuk menjeploskan gol saya pikir, karena Mane juga sangat dekat ya dengan gawang Wolves, tetapi Jota memilih untuk bisa menembak. Nah, ego-ego ini saya pikir akan coba mungkin diceramahi oleh Jurgen Klopp ketika selesai pertandingan. Namun terlepas dari itu juga pergantian yang saya katakan sebelumnya dengan Hendo keluar ini luar biasa. Bagaimana Klopp ini bisa mengubah keadaan di lapangan, ya. Kita bisa melihat bahwa dia menyuruh ini Fabinho untuk bisa mematikan Adama Traore. Kemana Adama itu harus ada Fabinho yang harus bisa memarkir. Membiarkan Raul Jimenez ini berkeliaran sendiri aja, hanya dikontrol dengan Matip dan Van Dijk. Nah, ketika Hendo keluar hanya ada 2, Fabinho dan Thiago di sini. Bagaimana ini bisa terjadi nih? Yang dilakukan oleh Klopp di sini bahwa Matip dan Van Dijk itu akan dibantu nantinya oleh Fabinho yang kuat juga dalam bertahan, sehingga posisi 3 back ini akan terjaga dengan baik, mendorong Trent dan Robo itu naik ke depan ketika mengendalikan permainan, menekan untuk bisa membantu Thiago di sana. Nah, Divock Origi itu diplot untuk lebih ke depan, Jota yang ditarik ke belakang untuk bermain lebih bebas, dan Jota bisa untuk membantu Thiago di tengah. Jadi sebenarnya ini tidak ada berkekurangan, karena dengan bertahan yang kuat dari Fabinho bisa membantu Matip dan Van Dijk. Di saat lawan bisa menekan Wolves ini, itu akan sangat cepat juga Robo dan Trent akan turun ke belakang, sehingga menjadi posisi 4 back itu akan terkawan dengan bagus dengan Fabinho yang ada di depan Matip dan Van Dijk, ya. Kemudian bagaimana juga Mane dan Salah ini ikut juga sering bertahan ke belakang bersama dengan Jota ketika ditekan. Tapi Klopp melihat ini sulit bagi Wolves ini untuk banyak menyerang, karena Wolves itu kan jauh di dalam mereka hanya 32% penguasaan bola. Jadi memilih bagi Wolves ini untuk bertahan, karena dengan bertahan begitu dalam, karena mereka tidak ingin kalah, paling tidak imbang sudah bagus bagi Wolves, yang membuat Hendo harus ditarik keluar sehingga memasukkan 1 penyerang lagi. Ada 2 di depan, Jota dan Origi, dibantu dengan pergerakan dari wing oleh Salah dan Mane. Ini akan jauh lebih bagus, sehingga gol itu baru mereka dapatkan di menit akhir di injury time. Umpan assist dari Salah yang membuahkan hasil. Ini saya pikir kontrol, ketenangan dari seorang Origi. Dia lebih tenang mengontrol dengan kaki kanan ketika mendapat crossing dari Salah, kemudian melepaskan tembakan dengan kaki kiri dan menggetarkan gawang Jose Sa. Jadi ini dramatis sekali itu gol yang bisa didapatkan. Namun pergantian pemain ini saya kira ini cukup bagus, cukup jeli bagi Jurgen Klopp di saat melihat lawan tidak akan mungkin untuk bisa mengendalikan permainan, menekan Liverpool, karena Liverpool di atas angin terus mendominasi, sehingga perlu ada
satu striker lagi di depan, menarik Jota karena Jota kan menjadi pusat perhatian pemain belakang Wolf, sehingga perlu ada pemain yang menjadi jembatan depan atau tembok di depan untuk bisa menghidupkan juga peluang demi peluang bagi Liverpool, dan itu terjadi ketika gol diciptakan oleh Origi. Jadi kelihatan memang di tengah agak bolong dengan Hendo keluar, tapi bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi cara mengisi posisi ini sehingga tetap keseimbangan itu ada sepanjang pertandingan dan Liverpool menguasai jalannya pertandingan secara keseluruhan. Jadi saya pikir ini wajar Liverpool bisa menang karena memang mereka bisa mendapatkan itu dan Origi bisa menjadi man of the match ya juga menurut saya, walaupun dia menjadi pemain pengganti tetapi jarang Origi dimainkan. Biasanya kan akan masuk itu pemain-pemain yang lain seperti Minamino ya akan masuk, tapi Klopp memilih Origi karena perlu pemain satu di depan. Saya katakan untuk bisa mendukung Jota, walaupun Jota sendiri juga ditarik keluar ya, tetapi tidak mengapa karena mereka butuh seorang pemain depan. Nah, inilah pelatih-pelatih yang cerdas seperti Jurgen Klopp, juga Pep Guardiola, juga ada Tuchel di sana, jadi membuat semuanya bisa berubah dengan drastis dengan kejelian seorang pelatih. Sekarang Liverpool ada di atas 34 poin. Mereka akan kembali ke kandang menerima 2 pertandingan kandang, 6 poin lagi depan mata. Ya, saya pikir ini akan enak buat Liverpool karena salah satu di antaranya kan mereka akan jumpa dengan mantan legenda mereka yang menangani Aston Villa, Stevie Gerrard, pada tanggal 11 nanti, sebelum mereka juga akan menerima tim yang baru pertama kali menang pada musim ini, Newcastle United. Semua akan berlangsung di Anfield. Kita akan tunggu nantinya apa yang akan terjadi di dalam pertarungan 2 kandang dari City dan 2 kandang dari Liverpool, karena 2 tim ini yang ada di atas itu menyelesaikan 2 pertandingan tandang dengan luar biasa, 100%. 2 kemenangan dalam 2 pertandingan tandang, baik City maupun dengan Liverpool. Sampai di sini pembicaraan kita untuk City dan Liverpool yang sudah ada di atas saat ini, namun tidak boleh lengah karena tetap mereka diintip oleh The Blues Chelsea. Anda jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.